Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai multinational cost of capital yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen keuangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Nurmayanti dengan NPM D1190394 dari kelas manajemen D, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas 11 April Sumedang. Untuk pembahasan pada materi kali ini mencakup pengertian biaya modal, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal, fungsi biaya modal individual, pendekatan CAVM, pendekatan imbal hasil dividen, biaya modal keseluruhan, contoh kasus, weighted average cost of capital atau WACC, marginal cost of capital atau biaya modal marginal, struktur modal, faktor pendukung dan penghambat utang yang tinggi, biaya modal antar negara, dan keputusan struktur modal MNC. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian biaya modal. Menurut Hanafi, pada tahun 2005 menyebutkan bahwa biaya modal ialah tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh oleh suatu investasi agar nilai perusahaan tidak turun. Istilah biaya modal sering digunakan sebagai yang dapat dipertukarkan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan, tingkat batas investasi baru, tingkat diskonto untuk mengevaluasi suatu perusahaan baru. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah kondisi perekonomian, yang kedua adalah kondisi pasar, yang ketiga adalah keputusan operasi dan keuangan, serta yang keempat adalah jumlah pembiayaan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah fungsi biaya modal. Perhitungan biaya modal sangat erat kaitannya dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Konsep perhitungan biaya modal dapat didasarkan kepada perhitungan sebelum pajak atau before tax basis atau perhitungan setelah pajak after tax basis. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai diskon rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah biaya modal individual, mencakup 3 hal. Yang pertama biaya modal hutang, yang kedua biaya modal saham preference, dan yang ketiga biaya atas ekuitas saham biasa. Yang melalui 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan pertumbuhan, yang kedua pendekatan CAVM atau Capital Asset Pricing Model, dan yang ketiga adalah pendekatan imbal hasil dividen ditambah tingkat pertumbuhan atau arus kas diskonto atau diskon cash flow. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pendekatan CAVM. Capital Asset Pricing Model ini atau CAVM ini adalah teori ekonomi yang menjabarkan hubungan antara risiko dan retur ekspektasi suatu sekuritas, atau dengan kata lain merupakan model penetapan harga sekuritas beresiko menurut Fawzi pada tahun 1999. Model CAVM merupakan suatu model yang digunakan untuk mengestimasikan retur suatu sekuritas dan memformulasikan retur suatu saham adalah sama dengan tingkat bunga bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Untuk rumusnya sendiri adalah KS sama dengan KRF ditambah dalam kurung KM dikurangi KRF dikali BI. Dengan keterangan KS ini adalah biaya ekuitas atau saham biasa baru, KRF ini tingkat hasil bebas risiko, KM tingkat hasil
pasar, dan BI adalah beta. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pendekatan imbal hasil dividen. Bagi perusahaan-perusahaan yang diharapkan akan terus beroperasi tanpa batas waktu, arus kas adalah dividen. Sementara jika investor memperkirakan perusahaan akan diakuisisi oleh perusahaan lain atau dilikuidasi, maka arus kas adalah dividen selama beberapa waktu, ditambah harga akhir ketika perusahaan diakuisisi atau dilikuidasi. Dengan persamaan yang bisa dilihat, KS sama dengan kurung buka D dalam kurung 1 ditambah G, kurung tutup per P ditambah G, sama dengan dalam kurung D1 dikali P ditambah G. Dengan keterangan P adalah harga saham saat ini, DT adalah dividen yang diharapkan akan dibayarkan pada akhir tahun ke T. Dan KS adalah biaya laba ditahan atau saham biasa atau ekuitas internal. Dan G adalah pertumbuhan dividen. Contoh kasus dari pendekatan ini, misalnya harga saham perusahaan A dijual dengan harga sebesar $23. Dividen berikutnya diharapkan adalah $1,24 dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan adalah 8%. Berapa besar laba ditahan? Masukkan dalam rumus persamaan tadi dan akan menghasilkan 13,4% dari $1,24 per $23 ditambah 8%. Nah, untuk hasilnya sendiri dibuat ke persen. Jadi 5,4% ditambah 8,0% sama dengan 13,4%. Angka 13,4% adalah tingkat pengembalian minimum yang diharapkan akan diterima oleh manajemen atas laba ditahan untuk memberikan penanaman kembali laba ke dalam usaha dan bukan membayarkannya kepada pemegang saham sebagai dividen. Pembahasan selanjutnya adalah biaya modal keseluruhan. Tingkat biaya menggunakan modal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan adalah tingkat biaya penggunaan modal perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena biaya dari masing-masing sumber dana itu berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber dana tersebut. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital adalah laba dari investasi baru dengan risiko rata-rata yang perusahaan harus harapkan untuk mempertahankan harga saham. Biaya modal pada dasarnya merupakan biaya modal rata-rata tertimbang dari biaya modal individual. Untuk pembahasan selanjutnya adalah weighted average cost of capital. Tingkat biaya menggunakan modal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan adalah tingkat biaya penggunaan modal perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena biaya dari masing-masing sumber dana itu berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber dana tersebut. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital adalah laba dari investasi baru dengan risiko rata-rata yang perusahaan harus harapkan untuk mempertahankan harga saham. Biaya modal pada dasarnya merupakan biaya modal rata-rata tertimbang dari biaya modal individual. Dengan rumus WACC sama dengan kurung buka WD dikali KD dalam kurung 1 kurang T kurung tutup ditambah dalam kurung WD dikali KP dan ditambah kurung buka WS dikali dalam kurung KS atau KSB. Dengan keterangan WACC ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang,
KD biaya utang, KP adalah biaya saham preference, KS adalah biaya laba ditahan, dan KSB adalah biaya saham biasa baru. Untuk WD adalah proporsi hutang dari modal, WP adalah proporsi saham preference dari modal, dan WS adalah proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal. Untuk pembahasan selanjutnya adalah marginal cost of capital atau biaya modal marginal. Tambahan biaya modal rata-rata tertimbang akibat bertambahnya Rp1 dana jangka panjang, baik dari hutang, saham preference, maupun saham biasa. Untuk contoh kasusnya, yaitu misalnya sebuah perusahaan mempunyai struktur modal sebagaimana berikut dalam jutaan rupiah. Sumber dananya dari obligasi, saham preference, dan saham biasa. Dengan jumlah secara berurut yaitu Rp180, Rp60, dan Rp360 dengan proporsi secara berurutan yaitu 30%, 10%, dan 60%. Dan biaya secara berurutan 7,20%, 10,00%, dan 14,19% dengan WACC yaitu 11,67%. Dividen dibayarkan pada akhir tahun sebesar Rp700 per lembar. Harga pasar per lembar yaitu Rp8.000. Tingkat pertumbuhan dividen 5% per tahun. Biaya utang atau obligasi sebesar 7,2% sudah dipotong pajak. Untuk membiayai investasi barunya, perusahaan membutuhkan laba ditahan atau saham biasa sebesar Rp120 juta. Andai kata perusahaan ingin tetap mempertahankan proporsi struktur modalnya, maka total modal yang dibutuhkan haruslah sebesar Rp200 juta. Utang sama dengan 30% dikali Rp200 juta, yaitu Rp60 juta. Saham preference dan saham biasa apabila modalnya tidak 200 juta, jumlah laba ditahan atau saham biasa tidak akan sebesar Rp120 juta, yaitu jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah struktur modal. Struktur modal adalah campuran sumber-sumber jangka panjang yang digunakan perusahaan. Hubungan antara struktur keuangan dan modal dapat dinyatakan dalam persamaannya, yaitu struktur keuangan dikurangi pasifa lancar sama dengan struktur modal. Dalam struktur MNC jelas akan beda dengan struktur modal perusahaan domestik, di mana keuntungan perusahaan multinasional bisa memanfaatkan utang yang lebih banyak sehingga bisa menurunkan biaya modal dalam perusahaan domestik. Kenaikan utang akan mempercepat kebangkrutan, sedangkan pada perusahaan multinasional, kenaikan utang tidak akan mempercepat perusahaan domestik dalam menaikkan biaya kebangkrutan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat utang yang tinggi. Untuk faktor pendukungnya meliputi ketersediaan modal, pengurangan risiko melalui diversifikasi, ukuran, dan asimetri pajak. Untuk faktor penghambatnya sendiri yaitu dari politik dan kompleksitas operasi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah biaya modal antar negara. Pemahaman tentang mengapa biaya modal bervariasi antar negara penting untuk 3 alasan berikut. Yang pertama adalah hal ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara memiliki keunggulan kompetitif atas MNC yang lain, seperti halnya perbedaan dalam teknologi atau sumber daya. Biaya modal antar negara juga berbeda. Untuk yang kedua, yaitu perbedaan biaya modal antar negara memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyesuaikan operasi operasional dan sumber dana mereka dalam rangka mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah pemahaman mengenai perbedaan-perbedaan dalam biaya dari masing-masing komponen modal, yaitu hutang dan ekuitas,
dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara cenderung memiliki struktur modal yang lebih padat hutang daripada perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara lain. Untuk pembahasan selanjutnya dan merupakan pembahasan terakhir adalah keputusan struktur modal MNC. Keputusan struktur modal melibatkan pilihan pendanaan hutang vis ekuitas yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan karakteristik negara. Untuk karakteristik perusahaan sendiri mencakup stabilitas aliran kas, risiko kredit, aksen kelaba ditahan, jaminan hutang, dan masalah keagenan. Sedangkan untuk karakteristik negara mencakup pembatasan saham, tingkat bunga, kekuatan mata uang, risiko negara, dan hukum pajak. Itulah materi yang saya dapat sampaikan mengenai multinational cost of capital. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kata-kata kurang berkenan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.